Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya melimpahkan kepada kita cucuran rahmat dan nikmat serta taufik, khususnya pada malam yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita taufiknya, inayahnya untuk bersama-sama datang ke rumahnya yang mulia ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat maghrib kita tadi dan melipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pula salawat untuk segenap ahlul baitnya, para sahabatnya yang agung radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk umatnya termasuk kita dan umat yang lain sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita membahas salah satu hadis pilihan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, hadis muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh dua imam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang beliau riwayatkan berdua dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari sahabat Nabi Abi Sa'id, dan yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abi Sa'id, ya, Abi Sa'id di sini barangkali Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Atau kama qala nabiyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya daripada hadis ini, ma yusibul muslima, tidaklah ada menimpa seorang muslim. Di sini kata Rasulullah, tidaklah ada menimpa seorang muslim. Nah, di sini poin yang pertama kita dapatkan adalah hadis ini khusus diberikan hanya untuk orang muslim saja. Berarti orang non muslim tidak masuk dalam lingkup yang nanti akan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, ya. Hanya diberikan kepada seorang yang muslim saja. Ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim itu min nasabin. Min nasabin, dari sesuatu yang disebut dengan nasab. Bukan nasab, ya, nasab, nun sad ba. Apa artinya nasab, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Dalam bahasa Arab, nasab itu artinya keletihan atau kepenatan. Panik bahasa Hawanya. Tidaklah seorang muslim merasakan dalam dirinya rasa letih, capek, penat, yang itu bersumber dari kegiatannya sehari-hari. Mencari nafkah, bekerja, membanting tulang dari pagi, siang, sore, bahkan ada pula yang malam. Atau pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, ingat garis bawahnya seorang muslim, yang menyebabkan dirinya secara fisik mengalami kecapean, keletihan, kepenatan.
Dan ini tentunya banyak atau sering kita alami dalam kehidupan kita. Rasa capek, ya, capek dalam perjalanan, dalam safar, capek di dalam membersihkan rumah bagi ibu-ibu, capek memasak, capek mencuci pakaian, capeknya seorang guru mengajar anak-anaknya, seorang ayah, seorang suami yang pulang ke rumah dalam keadaan capek karena habis membanting tulang di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Intinya seluruh rasa penat, rasa capek, letih yang dirasakan oleh seorang muslim itu, maka ini yang masuk dengan nasab tadi. Ya, nanti kita jelaskan dulu satu persatu, baru nanti kesimpulan hadis ini di akhir. Apa yang akan Allah berikan di balik rasa capek, penat dan letih tadi. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu rahimakumullah, hadis ini sengaja kita pilihkan, ya. Karena hadis ini kalau kita fahami, kita renungkan dengan baik, maka sungguh kita akan menjalani kehidupan kita yang tentunya siapapun di antara kita tidak luput dari berbagai macam hal-hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, nasab, yaitu rasa capek, penat, letih yang dirasakan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wala wasab, dan tidak pula seseorang muslim merasakan wasab dalam kehidupannya. Apa itu wasab? Tadi nasab, nun, sod, ba. Yang kedua wasab, waw, sod, dan ba. Dalam penjelasan hadis ini para ulama menjelaskan wasab itu artinya adalah rasa sakit yang dialami seseorang, dalam hal ini kembali seorang muslim, yang bersumber dari penyakit menahun yang dia derita atau yang dia alami. Itu yang dimaksud dengan wasab. Apa misalnya? Banyak contohnya. Ya, sakit ginjalkah namanya, jantungkah namanya, asam uratkah namanya, gulakah namanya, apalagi Pak? Darah tinggikah namanya? Atau mungkin ada suatu penyakit yang dia derita, yang dia alami dalam hidupnya, itu yang dimaksud dengan wasab. Jadi kalau tadi nasab hanya penat letih biasa saja, bukan penyakit. Nah, sedangkan wasab ini Bapak dan Ibu berbentuk penyakit yang menimbulkan rasa sakit yang dirasakan sehari-hari oleh seorang muslim. Itu yang dimaksud dengan wasab. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wala hammin. Wala hammin. Dan tidak pula seorang muslim itu merasakan hammin, mahmum. Apa itu artinya ham? Ham itu Bapak dan Ibu artinya adalah suatu perasaan sempit, rasa khawatir, rasa takut, pikiran berat yang dirasakan oleh seseorang. Kata para ulama, ham itu biasanya menyangkut sesuatu yang belum terjadi dan dia menjadi buah pikiran terus dan dia akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan ham. Sesuatu yang menghantui pikiran kita, dia belum terjadi. Dan kita bayangkan dia akan terjadi baik dalam waktu dekat maupun masih agak lama. Itu yang dimaksud dengan ham. Dan kita banyak mengalami hal ini dalam kehidupan kita. Apa contohnya ham Bapak dan Ibu? Ya, kalau untuk diri kita sendiri banyak. Kalau kita seorang pelajar, ya, kepikiran nanti mau ujian, takut tidak bisa menjawab ujian dengan baik dan sempurna. Itu ham namanya. Kalau kita seorang suami, kepikiran besok apa yang mau dikasihkan untuk anak dan istri di rumah untuk makan, itu ham namanya. Itu ham yang berat-berat, Pak. Dan juga ham-ham yang lain. Intinya segala sesuatu yang membuat kita berpikir terus. Ya, itu yang dimaksud dengan ham. Makanya dalam hadis doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari humum, ham. Dan hampir semua manusia ya, merasakan dalam kehidupannya yang disebut dengan ham ini. Dia belum terjadi, Pak. Sesuatu yang menjadi ketakutan kita untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik dalam masa yang dekat maupun masa yang agak jauh. Ini yang dimaksud dengan ham.
Dan banyak ini menimpa kita Bapak dan Ibu rahimakumullah. Hampir semua kita hari ini, saat ini pasti memiliki ham dalam pikiran kita. Betul atau tidak, Pak? Semua kita memiliki ham. Baik banyak atau sedikit, besar ataupun kecil. Karena itulah ya, di antara junudullah, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, di antara tentara-tentara Allah yang Allah utus kepada manusia, orang-orang yang dipilihnya, ya, yaitu adalah perasaan ham ini. Bahkan oleh para ulama dijelaskan, kalaulah yang paling kuat dalam ciptaan Allah yang ada di dunia ini terhadap makhluk itu adalah tidur. Betul tidak, Pak? Tidur kalau sudah datang rasa kantuk, sekuat apapun itu orang, segagah apapun dia, sekuat apapun tenaganya, sebesar apapun kekuasaannya, kalau sudah datang rasa kantuk, tidak ada yang bisa melawan. Betul tidak, Pak? Ada orang bisa mengalahkan kantuk? Tidak tidur dia berhari-hari, tidak mungkin itu. Ya, pasti dia akan dikalahkan oleh rasa kantuk, yaitu tidur tadi. Tapi ternyata ada yang lebih kuat daripada tidur ini, Bapak dan Ibu. Apa itu, Pak? Apa itu, Bu? Nah, itulah oleh para ulama dikatakan yang lebih kuat daripada tidur yang Allah menjadi tentara Allah itu adalah ham ini. Karena ham ini begitu dia datang bisa menghalangi orang untuk tidak tidur, Pak. Bisa membuat orang yang begitu mengantuk matanya, tapi karena diserang oleh ham umum tadi, maka kantuk yang sedemikian dahsyat pun bisa saja tidak membuat matanya terlelap. Dan ini merupakan salah satu tentara Allah yang Allah kirimkan kepada orang yang disayangi oleh Allah. Karena dengan ham Allah berikan kepada seseorang, maka biasanya orang kalau tertimpa ham itu dia akan lemah, Pak. Dia akan lemah, lunglai, dan akhirnya mencari tempat berlindung, mencari tempat meminta. Kalau dia seorang muslim pasti dia akan kembali kepada Allah. Jadi ham ini bukanlah sesungguhnya musibah, bukanlah sesungguhnya ujian atau artinya cobaan, tidak. Tapi di lain sisi dia juga merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahmum, kata orang Arab, anta mahmum. Kalau nampak oleh orang Arab kita banyak pikiran, menerawang, kata orang Arab, anta mahmum. Limadha anta mahmum? Ya. Makanya Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Ya Allah, jadikanlah pikiranku ini hanya untuk mengingat, mengkhawatirkan akhirat saja. Kalau dunia nggak usah dipikirkan. Dunia sudah diatur oleh Allah. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini pasti berlalu. Dunia ini seberapapun wah isinya, yang akan kita ambil dan akan kita nikmati hanya sebatas apa yang Allah takdirkan untuk diri kita. Jadi tidak usah kita pikirkan, kenapa saya tidak mendapat ini, kenapa saya tidak mendapat itu, ya. Itu tidak perlu menjadi ham. Tetapi yang harus menjadi ham kita adalah di mana nanti saya akan bertempat tinggal di akhirat. Itu yang harus jadi pikir kita, bukan pikiran kita, membuat kita was-was, membuat kita termenung setiap hari karena memikirkan akhirat. Yang tentunya dengan memikirkannya itu mendorong kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi yang pertama nasab, rasa letih, penat, capek. Yang kedua wasab, rasa sakit yang bersumber dari penyakit yang diderita oleh seseorang. Kemudian yang ketiga walaham. Ham artinya adalah rasa resah, ketakutan yang untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kata Rasulullah SAW, wala hazan, wala hazan, hazan. Tadi juga dalam doa kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berarti antara ham dengan hazan itu dua hal yang berbeda. Apa perbedaan ham dengan hazan, Bapak dan Ibu? Dia ada tiga itu yang mirip-mirip. Ada ham, ada hazan, ada pula gham, pakai ghain, gham. Nanti disebutkan dalam hadis ini. Yang dimaksud dengan hazan adalah rasa sempit di hati
rasa was-was atau rasa takut barangkali untuk sesuatu yang telah terjadi di masa yang lalu. Itu yang dimaksud dengan hazan. Rasa sedih. Orang sedih biasanya untuk sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi, Ibu. Sesuatu yang telah terjadi itu namanya sedih. Apa contohnya? Ya sedih, ya mungkin cita-citanya tidak tersampaikan, ya mungkin dia gagal di dalam menghadapi ujian, tidak tercapai apa yang dia inginkan, membawa kesedihan terus. Setiap teringat, terkenang kejadian tersebut, dia sedih. Mungkin jodoh yang dia inginkan diambil orang misalkan, atau mungkin dia mengalami suatu kejadian kehilangan orang yang dia sayangi. Nah, ini yang dimaksud dengan hazan. Dan yang tentunya kita semua juga merasakannya dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun makhluk manusia yang bernafas di muka bumi ini pasti dalam kehidupannya pernah merasakan kesedihan. Ya, berbeda-beda saja levelnya. Tapi ada pula orang yang memang sedih saja terus isi hidupnya, Pak. Selalu merasa sedih. Nah, ini insya Allah dengan memahami hadis ini, maka segala macam yang tadi kita sebutkan akan menjadi sesuatu hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Wala hazan, dan tidak pula kesedihan menimpa seseorang. Ya, kita semua insya Allah faham apa yang dimaksud dengan kesedihan. Sesuatu yang telah terjadi di masa yang lalu. Baik masa lalunya masih dekat terjadinya, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau mungkin beberapa tahun sebelumnya. Intinya sesuatu yang telah terjadi, yang tidak mungkin kita perbaiki kembali, tidak mungkin kita atur sesuai dengan harapan kita, yang kemudian menjadi buah pikiran dalam pikiran kita, menyebabkan rasa sedih. Ya, rasa hibah di hati, itu yang dimaksud dengan hazan. Kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Bapak dan Ibu, Rasulullah menyebutkan semua hal-hal atau aspek-aspek yang dialami oleh manusia, baik dari sisi fisik, begitu pula dari sisi psikis. Yang fisik yang mana tadi Bapak dan Ibu? Yang dua pertama tadi, nasab dan wasab. Nasab penat, letih, capek. Wasab rasa sakit karena penyakit yang diderita di tubuhnya. Nah, yang psikis ham tadi, ham. Kemudian yang kedua hazan. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala adza. Nah, adza ini Bapak dan Ibu gabungan antara fisik dan psikis. Adza itu dia bisa bersifat fisik, dipukul orang, diinjak orang kaki kita, ditekek orang kepala awak misalkan, ditunduan orang, sesuatu yang disebabkan oleh orang lain terhadap diri kita, maka itu adza namanya. Atau dia juga bisa bersifat psikis, dihina orang, dicaci orang, direndahkan orang, diremehkan orang, segala sesuatu yang menimbulkan rasa tidak berkenan, rasa sakit di hati kita, ketersinggungan yang membuat hati kita hibah, membuat hati kita sedih karena direndahkan, dilecehkan, dihinakan oleh orang lain, maka itu juga termasuk ke dalam kategori adza. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seseorang ditimpa oleh adza. Nah, ini baru menyebutkan poin-poinnya Bapak dan Ibu ya. Nanti di akhir baru jelaskan apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ditimpa oleh hal-hal ini. Wala adza, dan tidak ada sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang menyakitkan, baik secara fisik, ya mungkin dipukul orang, didorong orang, diinjak kaki oleh orang, kena siku orang, segala macam, ya, atau dipukul, ditampar, atau yang bersifat psikis tadi, dihina, diejek, direndahkan, dilupakan, tidak dianggap, segala macam, maka itu termasuk kategori adza. Sudah berapa itu Bapak Ibu? Nasab, yang kedua wasab, yang ketiga ham, yang keempat hazan, yang kelima adza. Kemudian yang keenam kata Rasulullah, wala gham, dan tidak pula seseorang ditimpa oleh gham.
Apa artinya gham, Bapak dan Ibu? Tadi ada ham, ada hazan, sekarang gham. Sebagian ulama menjelaskan kalau ham itu sesuatu yang membuat kita berpikir terus, membuat kita stres untuk sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Belum terjadi dia, tapi menjadi kepikiran terus, khawatir, takut, was-was. Itu ham. Kalau hazan, sesuatu yang sudah berlalu. Nah, kalau gham ini Bapak dan Ibu, sesuatu yang saat ini sedang terjadi, membuat kita ketakutan. Mungkin rumah kita sedang dikepung oleh penjahat misalkan. Apa misalnya, Pak? Atau mungkin kita sedang berada dalam situasi yang memang saat itu sedang kita alami. Sesuatu yang betul-betul menakutkan hati kita. Bencana alamkah namanya? Itu gham namanya. Sesuatu yang memang sedang terjadi saat itu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan gham itu adalah akumulasi dari semuanya. Kalau sudah gham berarti di sana ada kemungkinan wasabnya, ada nasabnya, ada hazannya, ada hamnya, ada adanya. Itu puncak dari semua penderitaan yang dialami oleh manusia di atas bumi ini, di atas dunia ini, itu namanya gham. Itu yang keenam Bapak dan Ibu ya, disebut dengan gham. Kemudian yang ketujuh kata Rasulullah SAW, dari yang paling tinggi, penderitaan yang paling berat, yang paling tinggi, yang disebut dengan gham tadi, akumulasi semuanya. Sedih ia juga di situ, takut juga, was-was juga, gemetar, cemas, badan pun juga ikut sakit, apalagi hati pun bukan main pula sakitnya. Lalu turun Rasulullah kepada perkara yang lebih kecil atau yang paling kecil yang mungkin menimpa seorang manusia, seorang muslim. Apa kata Rasulullah? Hatta syaukata yushakuha atau yushakiha. Bahkan kata Rasulullah sampai duri yang menusuk anggota tubuhnya. Duri Bapak dan Ibu, kita tahu duri kan? Tidaklah seorang muslim ditimpa dia oleh nasab, wasab, ham, hazan, adza, gham. Bahkan kata Rasulullah, walaupun hanya sekadar duri yang menimpa atau menusuk ujung jarinya. Dan ini tentu hanya salah satu perumpamaan Bapak dan Ibu. Tidak mesti duri. Apa contohnya yang ringan-ringan dalam kehidupan kita? Kaki awak tata ruang, kapalo tantu di pintu, apalagi tangan terjepit, apalagi Pak, ya tersinggung oleh orang lain ketika naik kendaraan. Sesuatu yang kita alami, yang itu tidak kita sengaja, dan dia hanya berupa sakit kecil. Dia terasa sakit, tapi bukan sesuatu yang ya dianggap serius lah, sesuatu yang sangat ringan. Nabi sebutkan di sini hatta syaukata yushakiha. Bahkan kalaupun hanya sekedar duri yang menusuk badannya. Maka Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika 7 hal ini, dan tentunya 7 hal ini hanya sebagai contoh saja. Ya, meskipun di sini telah digambarkan oleh Rasulullah segala macam kemungkinan bentuk penderitaan, rasa sakit, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis yang mungkin dialami oleh seorang mukmin. Bahkan yang paling kecil Nabi sebutkan pun contohnya ketika seseorang tertusuk duri. Ibu-ibu mungkin lagi pasang jilbab, tertusuk duri oleh pentul jilbabnya misalkan. Ya. Kata Rasulullah, poin daripada hadis ini, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kecuali dengan semua kejadian yang 7 tadi itu, mulai daripada nasab, wasab, ham, hazan, adza, gham, bahkan duri yang tadi tertancap menusuk jari, kecuali dengan setiap kejadian itu dialami oleh seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kecuali untuk setiap kejadian yang terjadi dari 7 perkara tadi terhadap diri atau jiwa seorang muslim, kecuali akan Allah jadikan sebagai kafarah, sebagai penghapus
dosa-dosa orang yang ditimpainya. Subhanallah. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Bapak dan Ibu, ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah kepada hambanya. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang terhadap hambanya yang berdosa pagi, siang, sore dan malam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang taubat. Tapi kadang-kadang kita tidak sempat untuk bertaubat. Jangankan untuk bertaubat, beristighfar pun jarang kita. Karena berbeda antara taubat dengan istighfar. Taubat di samping istighfar harus diiringi dengan penyesalan yang mendalam, ikrar yang dinyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dan kalau itu berhubungan dengan kezaliman kepada sesama makhluk, harus dipulangkan, harus minta maaf dan seterusnya. Tapi kalau istighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, Bapak dan Ibu, yang atas setiap bentuk penderitaan, rasa sakit, baik itu dalam fisik maupun psikis yang kita alami dalam kehidupan kita, yang dengannya Allah ampuni banyak kesalahan-kesalahan kita, maka wallahu alam, entah bagaimana cara kita menghadap Allah nanti di yaumil qiyamah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa inti sari dan hikmah yang sangat luar biasa yang terdapat dalam hadis ini? Yang pertama, mengajarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin itu betul-betul Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Lemah Lembut, Maha Ghafur kepada hambanya, khususnya hambanya yang Islam dan beriman kepadanya. Maka bersyukurlah kita Bapak dan Ibu atas karunia Allah yang Maha Agung ini, tercipta, terlahir, tumbuh, besar, dan sampai hari ini masih menjadi seorang yang muslim, masih menjadi seorang yang mukmin. Begitu banyak dan besar karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, termasuk cara yang Allah berikan di dalam memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak kita sengaja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya segala macam bentuk penderitaan, rasa sakit, ya, yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala bentuk, dalam bentuk yang 7 tadi terutama, yang ini pasti kita semua mengalaminya. Kalau tidak 7-7-nya, mungkin 5 dari yang 7 itu. Kalau tidak mungkin 3, atau setidak-tidaknya mungkin 1. Minimal yang nasab tadi lah. Rasa capek, letih, penat, betul tidak Pak? Kita semua mengalaminya, suka atau tidak suka. Tapi Masya Allah Bapak dan Ibu, dari rasa capek, letih, penat itu, di situ Allah hapuskan dosa-dosa kita. Makanya kepada para suami-suami, bapak-bapak, ya, yang mungkin sering kurang sabar menghadapi istri, keluarga, pulang bekerja, ya, sehingga kadang-kadang suka emosi dan seterusnya. Maka kalau kita bisa memaknai hadis ini, maka kita akan menjadi orang yang menikmati setiap keletihan, kepenatan dan rasa capek yang kita rasakan itu. Dan juga sebaliknya buat ibu-ibu, rasa capek, letih, penat mengurus anak di rumah, memasak makanan untuk suami, belanja ke pasar dan lain sebagainya. Maka kalau kita bisa memahami hadis ini dengan baik, maka setiap rasa lelah, capek, penat itu kita hayati, kita rasakan sebagai sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bukan sesuatu yang sia-sia. Detik demi detik yang kita lalui dalam situasi tersebut menjadi penggugur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan orang-orang yang sakit. Banyak orang yang sakit hari ini Bapak dan Ibu. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit menahun, penyakit-penyakit berat yang memang berat bagi orang-orang yang mengalaminya. Tapi kalau qadarullah itu terjadi, maka sesungguhnya dengan memahami hadis ini, tidaklah rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh orang yang sakit kanker, orang yang sakit tumor, orang yang sakit liver, apalagi Pak,
Ya, kecuali detik demi detik yang mereka lalui itu berguguran dosa-dosa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan rasa sedih yang menimpa seorang. Ya, ketika dia terkenang sesuatu atau sesuatu yang dia inginkan terjadi tapi tidak tercapai keinginannya, lalu dia bersedih sampai menangis, yang tentunya bukan berarti seorang itu harus menangis terus bersedih. Oh, kata Ustadz kemarin sedih itu menghapuskan dosa, udah saya sedih aja terus. Tidak. Ada kesedihan-kesedihan yang memang tidak bisa kita lawan Bapak dan Ibu. Ya, tetapi kalau bisa, kesedihan itu tentu harus kita obati, kita lawan dengan rasa optimisme, berharap kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan adza tadi. Yang ini yang kadang-kadang yang membuat kita kadang-kadang tidak sabar Bapak dan Ibu. Menghadapi cemoohan orang, intimidasi orang, hinaan orang, ya, hal-hal yang bersifat negatif dari orang lain yang kadang-kadang karena kita tidak mengetahui kejadian yang menimpa kita itu sesungguhnya penggugur dosa-dosa kita. Kadang-kadang yang dominan itu apa? Rasa ingin untuk membalas dendam. Kalau tidak terbalaskan dendam itu, kita jadi sakit. Kita jadi uring-uringan. Kepikiran terus. Tidak bisa mengikhlaskan. Karena memang barangkali kita belum memahami. Sesungguhnya setiap intimidasi, kezaliman, hinaan yang kita dapatkan dari orang lain itu, kalau kita sabar, kita ikhlas, maka menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan bahkan tadi kata Rasulullah, wala gham, seberat apapun penderitaan kita dalam hidup ini, ya, sedahsyat apapun ujian yang kita alami, maka sesungguhnya semua itu tidak terjadi secara cuma-cuma saja Bapak dan Ibu, dan tidak mesti kita menganggap itu sebagai kemurkaan Allah kepada kita. Ini nyambung dengan hadis di pekan lalu yang kita sampaikan, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Rasulullah, hadis qudsi, Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku sama sebagaimana persangkaan atau keyakinan hambaku kepadaku. Kalau seseorang ketika ditimpa sesuatu musibah yang sangat besar, yang sangat berat, apapun itu bentuknya, lalu dia mengatakan dan merasakan dan hari ini adalah hukuman Allah terhadapku, maka itu menjadi hukuman betul dari Allah. Tapi kalau dia meyakini ini pertanda kasih sayang Allah, karena dia meyakini hadis Nabi yang mengatakan idza ahabballahu 'abda ibtalahu, di antara tanda-tanda, di antara cara Allah atau di antara tanda Allah telah mencintai seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Kata Rasulullah, ibtalahu, Allah akan uji hambanya tersebut. Allah akan timpakan ujian yang berat kepada hambanya tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, jangan bergembira dulu kita. Kalau seandainya merasa diri sudah semakin hari semakin taat, semakin hari semakin soleh dan solehah, lalu merasa hidup kita ini akan cerah selalu sampai akhir hayat. Rumusnya tidak begitu, Pak. Rumusnya kata Nabi, idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Kalau Allah sudah mencintai seorang hambanya, maka niscaya akan Allah uji hamba itu dengan sebuah ujian. Tapi tentunya kita ingat kembali kepada ayat Al-Quran mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul kita akan diuji oleh Allah, tapi tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Yang pertama, karena ujian itu nyambung dengan hadis ini menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Yang kedua, ujian yang akan Allah berikan itu bentuknya pasti kita sanggup menjalaninya. Pasti kita sanggup menanggungnya, memikulnya, karena Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga yang ketiga, karena Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara urusan seorang hamba yang mukmin itu, kata Nabi. Kata Rasulullah, wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan perkara ini tidak terjadi kecuali hanya untuk orang yang mukmin saja. Apa itu perkara itu? Kata Rasulullah, idza asabahul khairu syakar. Kalau orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, dia pandai bersyukur kepada Allah. Urusannya antara dua saja, kebaikan dan keburukan. Kalau dapat kebaikan, dia bersyukur, dia ucapkan alhamdulillah, dia puji Allah, dia syukuri nikmat Allah itu.
Dia nampakkan dalam kehidupannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, idza asabahu syarru sabar. Idza asabahu khairu syakar. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, fakana khairal lahu. Maka syukur itu sangat baik baginya. Karena orang bersyukur, kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau seseorang itu bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. Kemudian kata Rasulullah, wa idza asabahu syarru sabar, fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa oleh keburukan, musibah, bala, dia bersabar, dan sabar itu sangat baik baginya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan Allah sempurnakan nanti pahala hamba-hambanya yang bersabar itu tanpa dengan hisab yang tidak diduga-duga sama sekali. Di antara pahala amalan, 3 di antara amalan yang disembunyikan oleh Allah pahalanya Bapak dan Ibu, 1 di antaranya adalah pahala orang yang sabar. Yang kedua, pahala orang yang memaafkan orang lain. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 3 golongan ini pahalanya disembunyikan oleh Allah. Yang pertama siapa? Orang yang sabar. Yang kedua, orang yang memaafkan orang lain meskipun dia dizalimi. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, konteks kita sekarang adalah orang-orang yang bersabar. Maka dengan memahami hadis ini, sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan tadi disebutkan di akhir hadis, sebuah duri yang menusuk anggota tubuh kita, jari lah biasanya, atau kaki kita mungkin. Kalau kita kiaskan kepada hal-hal yang lain, banyak Bapak dan Ibu. Kita berjalan, kaki kita tersandung, ya, siku kita mungkin kebentur ke dinding, kepala mungkin kebentur ke pintu, kejepit tangan oleh pintu mobil, apalagi Pak. Baik yang sifatnya kecil dalam bentuk fisik dan psikis juga Pak. Apa contoh yang psikis tapi kecil Pak? Di galaan orang awak, di cemean orang awak itu kan, atau di sindia orang awak. Sebetulnya kan hal yang kecil tapi tetap tergores di hati kita. Nah, itu juga ibarat duri yang menimpa tubuh kita. Maka tidaklah seseorang mengalami ini, kata Rasulullah, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir majlis kita ini, sebagai wasiat, tausiah untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, maka marilah kita memaknai setiap kejadian yang menimpa kita dalam kehidupan ini, ya. Apakah itu rasa penat, letih, capek, sakit, penderitaan lahir, batin, ya, bahkan hal-hal yang sangat sepele sedikit pun, kalau kita maknai, mari kita maknai, ya, dengan sikap yang positif. Sikap yang positif memulangkannya semua kepada Allah. Bahkan kalau kita tahu, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah masih memperdulikan kita, Allah masih melihat kita, Allah masih memberikan kepada kita peluang untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, tentunya hal ini hanya berlaku untuk dosa-dosa yang tidak berhubungan dengan hak-hak orang lain. Nah, jadi jangan dipahami, oh kecil Ustaz tadi dalam pengajian lah saki awak, ya, lah stres awak itu berarti dosa awak ke orang lain lah hilang. Nah, kalau yang namanya hak itu tidak akan selesai oleh yang 7 hal tadi. Kalau ada kita mengambil harta orang lain, ya, menzalimi orang lain, melukai hati orang lain, tidak akan bisa diampuni oleh penyakit seberat apapun, kecuali dengan memulangkan yang hak tersebut atau dengan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dan kita zalimi tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, hadis ini menjadi ibrah, hikmah dan mauizah bagi kita bersama, dan menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan kita menjadi spirit yang positif dalam menerima setiap ketentuan Allah terhadap kita dalam kehidupan ini. Wallahu a'la wa a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.